Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kedua dari mata kuliah PTIK hari ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar komunikasi dan teknologi komunikasi. Untuk pengertian komunikasi sendiri, ini menurut Cherry ya, dalam buku Profesor Dr. Haji Hafid Changbeng, MSc, istilah komunikasi ini berpangkal pada perkataan atau bahasa Latin, yaitu kata komunis, yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Jadi yang namanya komunikasi ya berkomunikasi atau kita membangun suatu hubungan ya antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari akar kata bahasa Latin, yaitu communico, yang artinya berbagi. Jadi, selain kita membangun suatu kebersamaan dengan dua orang atau lebih, ternyata saat kita berkomunikasi itu kita juga berbagi informasi ataupun berbagi data seperti itu. Kemudian pengertian teknologi komunikasi sendiri, yang namanya teknologi ya, teknologi pasti kita butuh suatu perangkat keras atau hardware. Yang mana hardware tersebut ininya dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu-individu lainnya. Jadi perangkat keras yang digunakan untuk saling bertukar informasi itu adalah teknologi komunikasi. Kemudian penerapan teknologi komunikasi ini ditentukan oleh sejauh mana teknologi komunikasi mampu membuka akses pada berbagai pelayanan dan juga jaringan informasi. Untuk telekomunikasi sendiri, ini berasal dari kata tele, yaitu jauh, dan juga komunikasi atau hubungan. Jadi, untuk penerapan teknologi komunikasi, salah satunya adalah telekomunikasi, yang artinya hubungan jarak jauh. Nah, di sini komunikasi merupakan suatu proses pemindahan dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung makna dari komunikator kepada komunikan. Jadi, suatu informasi itu bukan hanya berupa data, tetapi juga bisa berupa tulisan, kemudian bahasa lisan, kemudian ada simbol, mimik wajah, kemudian gambar, foto, diagram, dan lain sebagainya. Itu adalah lambang-lambang atau berupa informasi ya, yang mengandung makna tentunya. Yang disampaikan oleh komunikator. Jadi komunikator itu adalah orang yang memiliki informasi atau dia yang memiliki pesan. Kemudian disampaikan kepada komunikan. Komunikan itu yang menerima pesan. Nah, di sini Scrum ini menyampaikan pengertian komunikasi ke dalam 3 hal pokok. Jadi, komunikasi itu bisa berupa encode atau penyandi. Jadi, komunikator yang mempunyai informasi atau pesan yang disajikan dalam bentuk code atau sandi. Misalnya, yaitu ada tulisan, kemudian bahasa lisan, kemudian verbal simbol, dan juga visual simbol. Kemudian ada juga dalam bentuk sinyal atau sign. Ini berupa pesan, berita, atau pernyataan tertentu yang ditunjukkan dan diterima seseorang. Bisa berupa gerakan tangan, kemudian mimik wajah, kata-kata lisan, kemudian tulisan, gambar, foto, diagram, tabel, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, komunikasi bisa dalam bentuk decoder atau komunikan yang menerima pesan atau penerima sandi atau lambang yang harus dipahami dan dimengerti maknanya dari pesan yang disampaikan. Jadi di sini ada komunikator yang punya informasi, kemudian pesannya itu sendiri, dan juga komunikan yang menerima pesan. Jadi inti dari komunikasi itu adalah adanya komunikator sebagai pemilik atau yang menyampaikan pesan, kemudian pesan itu sendiri atau informasi, dan juga komunikan yang menerima pesan atau
sandi atau lambang. Ya. Kemudian komunikasi sebagai suatu proses yang dibedakan menjadi dua macam. Jadi komunikasi dibedakan menjadi dua proses ya. Yang pertama ada proses primer. Di sini langsung tanpa adanya media yang melipat gandakan jumlah penerima pesan. Jadi ya seperti kita ngobrol ya, ngobrol sama teman kita ngobrol di kelas, itu adalah proses primer. Jadi tidak ada media yang melipat gandakan jumlah penerima pesan. Jadi kalau kita di kelas, orangnya atau saya ya menyampaikan pesan di kelas, mahasiswa di kelas ini misalnya ada 17 orang yang menerima pesan hanya 17 orang itu saja. Nah, misalnya di proses komunikasi ini biasanya berbentuk bahasa, kemudian gerakan-gerakan yang memiliki makna, kemudian aba-aba misalnya. Kemudian ada juga proses sekunder. Nah, ini ada bantuan ataupun mekanisme untuk melipat gandakan jumlah penerima pesan. Biasanya digunakan pada komunikasi-komunikasi secara online ya. Misalnya di sini ada proses komunikasi melalui telepon, kemudian ada handphone, radio, satelit, dan lain sebagainya. Ini ada proses di mana ada suatu mekanisme yang melipat gandakan jumlah penerima pesan. Jadi misalnya saya mengirim suatu artikel ya atau pesan ya melalui internet. Nah, maka bukan hanya satu orang atau dua orang saja yang bisa menerima pesan dari saya, tetapi dari berbagai macam suku, berbagai macam negara bahkan bisa menerima pesan yang saya sampaikan. Jadi ada proses melipat gandakan penerima pesan. Kemudian penerapan teknologi informasi. Yang pertama adalah proses penerapan teknologi komunikasi. Ada dua tahapan ya dalam proses penerapan teknologi komunikasi. Yang pertama tahapan inisiasi yaitu mengumpulkan informasi tentang teknologi komunikasi, memahami dengan seksama dan merencanakannya dengan mengadopsinya. Ada dua tingkatan yaitu tingkatan agenda setting. Jadi kita memunculkan ide untuk mengadopsi teknologi untuk menyelesaikan permasalahan informasi yang muncul. Kemudian tingkatan kedua adalah matching atau yang namanya matching itu mencocokkan ya. Jadi kecocokan teknologi komunikasi dan kemampuan untuk mengadopsinya. Apabila nilai kedua tingkat inisiasi ini positif, timbullah keinginan untuk mengadopsi teknologi komunikasi yang diinginkan. Jadi inisiasi ini merupakan suatu proses untuk mengadopsi ya, suatu proses untuk merencanakan mengadopsi suatu teknologi informasi. Yang pertama tadi ada agenda setting. Ini adalah suatu tingkatan di mana baru muncul ide ya, dan baru muncul ide untuk mengadopsi suatu teknologi. Sedangkan tingkatan yang kedua sudah mulai mencocokkan teknologi mana yang sekiranya cocok untuk permasalahan informasi yang saya hadapi, misalnya seperti itu. Nah, di sini ada note, jika kedua nilai tingkat inisiasi ini positif, maka timbul keinginan untuk mengadopsi teknologi komunikasi yang diinginkan. Jadi keduanya, jika kedua tingkatan ini nilainya positif ya, ternyata idenya juga ide untuk mengadopsi teknologi dan menyelesaikan permasalahan ternyata oke. Kemudian kecocokan teknologi komunikasi juga oke, maka keinginan untuk mengadopsi teknologi tersebut juga makin yakin gitu ya. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan implementasi. Jadi seluruh kegiatan yang dilakukan untuk menggunakan teknologi komunikasi yang diinginkan. Jadi ini sudah di tahap menggunakan ya, karena sudah diimplementasi. Di sini ada 3 tingkatan. Yang pertama ada redefining, yaitu mengatur, menyusun, dan memodifikasi struktur organisasi.
Sedangkan di tahap clarifying atau klarifikasi ya, ini adalah meyakinkan pada semua anggota. Kemudian tingkatan routinizing, ini adalah tingkatan yang sudah dapat diketahui secara jelas dan menjadi bagian dari infrastruktur. Jadi sudah rutin dilakukan, jadi sudah jelas. Kemudian ada perspektif tentang penerapan teknologi komunikasi untuk suatu organisasi ya atau lembaga pengguna teknologi komunikasi biasanya menerapkan teknologi komunikasi ini sebagai suatu manajemen sistem. Jadi dia melakukan manajemen sistem untuk mengoptimalkan hasil dari suatu sistem organisasi. Kemudian proses birokrasi. Jadi organisasi atau lembaga itu juga bisa menggunakan telekomunikasi ini untuk mengubah kebijakan suatu lembaga. Pastinya dengan perspektif atau opini manajemen puncak dan tentunya ditentukan oleh pengambil keputusan. Kemudian yang ketiga, pengembangan organisasi. Jadi yang namanya pengembangan adalah suatu usaha ya untuk memenuhi keinginan atau harapan individu atau komunitas. Kemudian proses tawar-menawar. Ini hasil proses tawar-menawar yang pada akhirnya menghasilkan jalan keluar yang kompromi. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh-contoh penerapan teknologi komunikasi di berbagai organisasi atau lembaga. Kemudian perspektif tentang penerapan teknologi komunikasi. Yang pertama ada teknosentrik. Ini fokusnya pada kapasitas dan tersedianya teknologi. Kemudian ada sosiosentrik, namanya sosio. Jadi dia fokusnya pada situasi sosial. Kalau ini tadi teknosentrik ya, fokusnya pada tersedianya teknologi. Kemudian ada konflik. Ini adalah proses pengambilan keputusan. Kemudian ada desain sistem. Ini tertuju mulai dari teknologi, sosial, budaya, dan politik yang disebut sebagai siklus kehidupan sistem. Kemudian pelaku teknologi komunikasi dari rangkaian sumber, penyampaian, dan penerimaan informasi, ada beberapa pihak yang tersangkut dan saling tergantung satu dengan yang lain. Yang pertama adalah pemakai. Jadi pemakai adalah usernya ya yang memakai teknologi tersebut. Kemudian perusahaan penyedia jasa telekomunikasi, ini jelas dia bisa membantu untuk ketika ada suatu permasalahan dalam teknologi tersebut, yang menyediakan jasa ini yang nantinya akan membantu pemakai agar lancar ya dalam menggunakan teknologi komunikasi. Kemudian produsen peralatan komunikasi, badan yang mengatur atau mengkoordinir seluruh kegiatan komunikasi dari segi ekonomis dan teknis. Kemudian di sini ada catatan, untuk pemakai itu membutuhkan penyaluran dan penyampaian informasi yang membutuhkannya. Jadi semakin lama semakin meningkat dalam jenis serta volumenya. Kemudian untuk perusahaan penyedia jasa telekomunikasi, ini adalah memberi jasa telekomunikasi dengan kualitas dan harga yang pantas dan bertanggung jawab dalam penyampaian yang efektif, efisien, dan relatif murah. Contohnya adalah Wartel ya. Kemudian ada produsen peralatan komunikasi, yaitu perusahaan yang menghasilkan peralatan komunikasi dengan kualitas yang baik serta dapat memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat dan bervariasi. Kemudian yang keempat ada badan yang mengatur. Jadi dia adalah suatu badan yang mengeluarkan peraturan dan persyaratan standar pelaksanaan berdasarkan pengalaman, tingkat teknologi yang ada, perkiraan perkembangan teknologi yang dicapai oleh industri, sehingga kebutuhan dapat terpenuhi dengan ongkos yang murah. Ini adalah badan-badan yang mengatur peraturan mengenai telekomunikasi ya.
Nah, kemudian kita sudah belajar mengenai komunikasi. Selanjutnya adalah informasi. Nah, informasi adalah sejumlah data yang telah diolah melalui pengolahan data dalam rangka menguji tingkat kebenarannya dan ketercapaiannya sesuai dengan kebutuhan. Yang namanya informasi, di dalamnya ada data ya, data yang sudah diolah tentunya. Kalau data mentah tidak bisa diinformasikan karena kita pasti butuh untuk diolah terlebih dahulu agar mudah diinformasikan. Makanya informasi adalah sejumlah data yang telah diolah melalui proses pengolahan data. Kemudian ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dari informasi, yaitu informasi merupakan hasil pengolahan data. Tentu karena kalau data mentah, maka komunikan juga sulit untuk menerjemahkan makna dari data tersebut. Sedangkan kalau sudah menjadi informasi, maka komunikan juga lebih mudah untuk memaknai suatu makna dari data tersebut. Kemudian memberikan makna, tentu karena setiap data pasti punya maknanya masing-masing. Kemudian berguna dan bermanfaat. Kemudian ciri-ciri informasi yang berkualitas menurut McLeod tahun 1997 itu ada 4. Yang pertama, informasi itu harus akurat, jelas. Karena informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, tepat waktu. Jadi yang namanya data itu harus diinformasikan sesuai dengan saat itu juga. Jadi harus tersedia atau ada saat diperlukan. Kemudian relevan, ini informasi yang diberikan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Misalnya kita mau atau membutuhkan suatu data atau informasi terkait dengan hardware ya, hardware untuk menunjang komunikasi misalnya. Nah, berarti informasi yang sesuai dengan kebutuhan ya terkait dengan hardware, jadi harus relevan ya. Kemudian lengkap, ini informasi harus diberikan secara utuh, jadi tidak setengah-setengah. Karena biasanya kalau data atau informasi ini diberikan setengah-setengah, maka akan mengubah maknanya juga. Kemudian jenis-jenis informasi, yang pertama ada absolute information. Jadi jenis informasi yang disajikan dengan suatu jaminan dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Namanya juga absolute ya. Jadi dia termasuk informasi yang sudah jelas, jadi tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Kemudian substitusional atau dia menggantikan ya, substitusi, termasuk jenis informasi yang merujuk pada kasus di mana konsep informasi digunakan untuk sejumlah informasi. Nah, di sini untuk sejumlah informasi, jadi dia bisa merujuk ke kasus lain atau ke informasi lain. Dia menggantikan informasi yang sejenis seperti itu. Kemudian filosofik, jadi jenis informasi yang berkaitan dengan konsep-konsep yang menghubungkan informasi pada pengetahuan atau kebijakan. Ini filosofi ya, berkaitan dengan pengetahuan dan kebijakan. Kemudian subjektif, termasuk jenis informasi yang berkaitan dengan perasaan atau emosi manusia. Ini terkait dengan perasaan dan emosi manusia ya, subjektif. Kemudian objektif, ini merujuk pada karakter logis informasi tersebut. Jadi kalau subjektif itu terkait dengan feeling, terkait dengan perasaan. Kalau objektif itu terkait dengan logika ya. Kemudian culture information, ini adalah informasi yang memberikan tekanan pada dimensi kultural atau terkait dengan budaya ya, culture. Kemudian komponen-komponen informasi, berdasarkan analisis pendekatan sistem informasi, ada beberapa komponen informasi. Yang pertama, root of information.
adalah komponen inti dari informasi yang berada pada tahap keluaran pertama, sebuah proses pengolahan data yang biasanya disampaikan oleh orang pertama. Jadi root information adalah komponen inti dari informasi. Nah, itu biasanya akar ya. Kalau akar informasi berarti komponen inti dari suatu informasi tersebut. Semacam pohon ya, pohon itu kan punya akar. Nah, kalau akarnya tidak kuat, maka pohon tersebut juga tidak kuat. Makanya akar dari sebuah pohon itu adalah komponen inti dari pohon tersebut. Sama seperti informasi. Root of information berarti komponen inti dari informasi. Kemudian bar of information itu batang dari informasi tersebut ya, atau badannya, atau kalau diibaratkan pohon itu adalah batang pohonnya. Kemudian branch of information berarti cabangnya, informasi yang dipahami apabila informasi sebelumnya sudah dipahami. Karena cabang berarti kalau batangnya sudah terpenuhi, sudah kuat, maka cabangnya juga kuat. Berarti informasi yang sebelumnya, informasi dari barnya tadi sudah dipahami, maka informasi dari branch juga akan dipahami. Kemudian stick of information adalah komponen informasi sederhana dari cabang informasi. Ini tadi ya, ranting-rantingnya ya, stick of information. Bentuknya berupa pengayaan pengetahuan. Kedudukannya hanya sebagai pelengkap atau suplemen terhadap informasi yang ada. Kemudian byte of information adalah komponen informasi yang sifatnya semi-mikro. Keberadaannya sangat dibutuhkan sehingga di waktu yang akan datang informasi berkembang dan dicari orang. Ini byte of information berarti sifatnya semi-mikro dan sangat dibutuhkan. Kemudian leaf of information berarti daun ya, daun dari batang tersebut merupakan informasi pelindung untuk menjelaskan kondisi atau situasi ketika informasi muncul ke permukaan. Seperti informasi tentang perakiraan cuaca, kemudian perakiraan kemarau panjang, dan perakiraan terjadinya gempa atau gerhana bulan atau gerhana matahari. Ini adalah leaf of information. Nah, sama seperti ketika kita melihat suatu pohon ya, kita mau melihat keadaan dari pohon tersebut. Pasti kita melihat dari daunnya terlebih dahulu. Apakah daunnya kering atau tidak? Apakah ada suatu hama yang menyerang atau tidak? Itu bisa kita lihat dari daunnya ya. Maka di sini leaf of information itu bisa menjelaskan kondisi dari informasi yang muncul ke permukaan. Kemudian unsur-unsur teknologi komunikasi. Yang pertama ada informasi tentunya, dapat berupa tulisan, suara, musik, gambar, dan data yang memiliki spektrum frekuensi dan bentuk-bentuk yang berbeda. Kemudian ada alat yang dipergunakan untuk meneruskan informasi atau hardware-nya tadi, dan juga media transmisi atau sistem modulasi. Nah, ini sebagai catatan, dengan cara telekomunikasi melalui media pembawa atau transmisi, contohnya ada kabel koaksial ya, sejenis kabel utama terbuat dari tembaga, dikelilingi oleh anyaman halus tembaga lain, dan diantaranya kedua sisinya terdapat isolasi. Kemudian dengan cara yang sesuai, bentuk akhir atau informasi yang diterima harus serupa mungkin dengan bentuk awal atau informasi yang dikirimkan, dan dalam batas-batas distorsi yang dapat ditolerir. Kemudian dalam jumlah maupun kecepatan yang semakin meningkat, artinya lebar band yang diperlukan semakin besar dengan sistem modulasi yang baik dan berteknologi tinggi. Misalnya di sini melalui jarak yang semakin jauh, ada lokal,
ini sekitar 10 km, interlokal 250 km, internasional 2.500 km, dan interkontinental 25.000 km. Dengan biaya yang seekonomis mungkin, persoalan biaya sangat mempengaruhi kegunaan suatu sistem. Sehingga harus dicari titik optimal di antara cara maupun peralatan yang paling sederhana dan murah, tapi dapat memaksimalkan meneruskan informasi dengan cara yang baik dan dengan cara yang mudah. Ini merupakan rujukan statement dari Rusman dan kawan-kawan tahun 2003 melalui bukunya Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diterbitkan oleh Raja Wali Pers di Kota Jakarta. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan komunikasi dan informasi. Untuk sesi tanya jawab, saya alihkan di grup WA. Jadi silakan jika ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanya di grup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kedua hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.